Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Kalau gagal ke Piala Dunia 2026, pecat Patrick Kluivert sekarang juga. Desakan keras langsung ditujukan ke Erick Thohir. Banyak wajah baru di Timnas U17. Tapi kemana Matthew Baker? Nova Arianto beri klarifikasi soal absennya wonderkid Melbourne City. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Desakan keras mulai mengguncang kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Sosok pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, kini jadi sorotan utama setelah tekanan datang dari salah satu tokoh penting sepak bola nasional. Adalah Andre Rosiade, penasihat Semen Padang FC sekaligus mertua dari bek Timnas Indonesia Pratama Arhan, yang secara terbuka meminta Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk tak ragu mengambil langkah tegas jika Kluivert gagal mewujudkan mimpi besar, membawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya yang tajam, Andre menyebut bahwa tak ada alasan bagi Kluivert untuk gagal. Dengan segala dukungan luar biasa yang diberikan oleh PSSI, termasuk staf kepelatihan asal Belanda yang jumlahnya mencapai 14 orang serta fasilitas kelas 1 seperti penerbangan bisnis kemana-mana, maka hasil yang diraih Timnas Indonesia harus padan. Kalau tidak, maka pemecatan adalah satu-satunya jalan. Kalau Kluivert tidak mampu, ya harus dipecat. Apalagi dukungannya luar biasa. Kemana-mana naik business class. Staf pelatih 14 orang dari Belanda. Luar biasa. Kalau tidak bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, ya pecat. Tegas Andre dalam pernyataan yang dilontarkannya di Bogor, Sabtu, 28 Juni 2025. Pernyataan Andre jelas mengarah ke satu tuntutan, tidak ada tempat bagi kegagalan. Apalagi, Patrick Kluivert ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya dianggap sebagai sosok kunci perkembangan timnas. Saat itu, PSSI berdalih keputusan pergantian pelatih dilatar belakangi dinamika kepemimpinan, komunikasi yang kurang berjalan, serta ketidakcocokan filosofi. Kini publik bertanya-tanya, apakah pergantian tersebut membuahkan hasil lebih baik? Di atas kertas, Timnas Indonesia masih berada di jalur kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda berhasil menempati peringkat keempat grup C di putaran ketiga dan berhasil melaju ke putaran keempat. Di fase tersebut, hanya tim peringkat pertama dari dua grup yang langsung lolos ke Piala Dunia. Sementara runner-up dari tiap grup harus menjalani laga playoff antar runner-up sebelum menghadapi tim dari konfederasi lain dalam perebutan tiket terakhir. Artinya, perjalanan masih sangat panjang dan jauh dari kata aman. Justru, fase keempat inilah yang akan menjadi ujian sesungguhnya. Dan disinilah tuntutan keras mulai muncul, khususnya kepada Patrick Kluivert. Menurut Andre, jika alasannya dulu memecat Shin Tae-yong adalah untuk mendapatkan pelatih yang bisa memberikan hasil lebih baik, maka hal serupa juga harus berlaku untuk Kluivert. Kalau mau pecat Shin Tae-yong untuk dapat hasil lebih bagus, tapi ternyata hasilnya lebih odong-odong, ya pecat dong pivotnya, sindir Andre. Pernyataan itu seolah menegaskan bahwa publik, termasuk para tokoh sepak bola, kini tak mau menerima alasan klise. Target utama adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Jika itu gagal dicapai, maka PSSI harus konsisten dengan standarnya sendiri. Pelatih harus bertanggung jawab. Patrick Kluivert sendiri telah memimpin Garuda dalam 4 laga sejak awal tahun 2025 dengan hasil 2 kemenangan dan 2 kekalahan. Secara statistik mungkin tak terlalu buruk, tapi belum cukup untuk membuat publik yakin bahwa Kluivert mampu membawa Timnas Indonesia mewujudkan mimpi besar tampil di panggung dunia. Di sisi lain, tekanan ini juga bisa menjadi pengingat bagi Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia dipandang punya kendali penuh atas arah timnas. Dan saat keputusan penting seperti mengganti pelatih diambil, maka hasilnya pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Tak hanya kepada pengurus internal, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia yang memimpikan timnas tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Andre Rosiade juga menyoroti bahwa jika PSSI tetap ngotot mempertahankan kerjasama dengan KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, maka seharusnya ada evaluasi serius. Masih banyak pelatih Belanda yang lain, yang lebih berkualitas, ujarnya tajam. Dengan waktu yang semakin sempit menuju putaran keempat kualifikasi, Patrick Kluivert harus bisa membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang tepat untuk Timnas Indonesia.
Tidak cukup hanya mengandalkan nama besar sebagai ex-striker Barcelona atau timnas Belanda, tapi harus dibuktikan dengan strategi matang, motivasi tinggi, dan hasil nyata di lapangan. Sebab bagi publik Indonesia, mimpi ke Piala Dunia bukan lagi sekadar wacana kosong. Ini adalah harga diri, dan siapapun yang menghalangi pencapaian mimpi tersebut, baik pemain, pelatih, bahkan pengurus, akan mendapat sorotan tajam. Kini, semuanya kembali kepada Kluivert dan para pemain. Jalan masih panjang, tantangan masih besar, tapi harapan lebih besar lagi. Dan bagi Erick Thohir, desakan sudah terdengar jelas. Jika gagal, maka tak ada alasan untuk bertahan. Banyak wajah baru di timnas U17, tapi kemana Matthew Bakker? Nova Arianto beri klarifikasi soal absennya wonderkid Melbourne City. Absennya Matthew Bakker dari daftar pemain timnas U17 Indonesia yang dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali memicu spekulasi luas di kalangan pencinta sepak bola nasional. Nama pemain muda Melbourne City U18 itu sebelumnya selalu menjadi langganan skuad Garuda Muda. Namun kini tiba-tiba tidak tercantum dalam daftar 34 nama yang dipanggil pelatih Nova Arianto. Banyak yang mengira Bakker dicoret. Namun Nova Arianto segera angkat bicara dan menepis semua dugaan miring tersebut. Pelatih berusia 45 tahun itu menegaskan bahwa Bakker tidak dicoret, melainkan masih memiliki kewajiban dengan klubnya di Australia. Nova pun memastikan bahwa sang pemain akan menyusul bergabung ke TC bulan Agustus mendatang, tepat saat masa persiapan jelang Piala Dunia U17 2025 memasuki fase akhir. Ya, karena dia ada kesibukan di klub dan direncanakan Bakker akan bergabung di bulan Agustus, ujar Nova kepada awak media pada Selasa, 1 Juli 2025. Pernyataan itu sekaligus menepis isu bahwa sang pelatih sengaja mengesampingkan pemain diaspora yang selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung timnas masa depan. Pemusatan latihan di Bali kali ini digelar sejak 7 Juli hingga 10 Agustus 2025 dan menjadi momen krusial bagi Nova untuk menyaring dan meracik tim terbaik. Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar pada 3-27 November sudah semakin dekat. Karena itu, Nova tidak ingin hanya mengandalkan nama-nama lama. Ia sengaja memanggil banyak pemain baru, termasuk wajah-wajah keturunan yang sebelumnya belum pernah mencicipi atmosfer pemusatan latihan Garuda Muda. Pastinya kami mencoba beberapa opsi pemain baru dan akan kami lihat apakah mereka bisa sesuai dengan filosofi apa yang akan kami rencanakan, ucap Nova. Artinya, Bakker maupun pemain lainnya tetap punya peluang, asalkan mampu menunjukkan bahwa mereka bisa menyatu dengan sistem dan gaya main yang diinginkan tim pelatih. Menariknya, banyak dari 34 pemain yang dipanggil berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari klub-klub Liga 1, Liga 2, hingga pemain diaspora yang tersebar di Eropa, Australia, dan Asia. Nova tampaknya benar-benar ingin memaksimalkan semua sumber daya demi menghadapi tantangan berat di Piala Dunia U17 nanti. Indonesia tergabung di Grup H, yang notabene disebut sebagai Grup Neraka. Di sana sudah menunggu raksasa Amerika Selatan Brasil, wakil Concacaf Honduras, dan kekuatan fisik khas Afrika dari Zambia. 3 lawan tangguh dengan karakter permainan yang berbeda-beda ini jelas butuh persiapan super matang, terutama dari sisi taktik dan mental bertanding. Karena itulah TC di Bali tidak hanya soal latihan fisik atau teknik, tetapi juga untuk membangun kekompakan, menyamakan visi, serta memperkuat mental para pemain muda agar siap menghadapi tekanan level dunia. Apalagi, sebagian dari mereka baru kali ini mendapat panggilan dan berlatih dalam sistem kepelatihan intensif. Ketidakhadiran Matthew Bakker justru memberi ruang bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Namun di sisi lain, ini menjadi ujian juga bagi Bakker. Saat nanti datang menyusul di Agustus, tekanan akan lebih tinggi karena ia harus bisa cepat beradaptasi dan meyakinkan pelatih bahwa ia pantas masuk dalam 23 nama akhir yang akan dibawa ke Qatar. Bakker sendiri dikenal sebagai gelandang kreatif dengan visi permainan tajam dan kemampuan distribusi bola yang baik. Ia juga pernah menjadi motor serangan tim dalam beberapa uji coba internasional sebelumnya. Maka dari itu, kehadirannya memang masih sangat dibutuhkan dalam rencana besar timnas U17 menuju Piala Dunia. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka TC di Bali ini hanyalah awal dari proses panjang. Dari 34 nama, akan terus dikerucutkan hingga tersisa skuad final yang akan mewakili Indonesia di turnamen tertinggi kelompok usia ini. Bagi Nova Arianto, pemilihan pemain bukan soal popularitas atau label diaspora, tapi soal siapa yang paling siap dan paling cocok untuk sistem permainan tim. Untuk sekarang, absennya Matthew Bakker hanyalah jeda sementara. Ia belum dicoret, ia belum dilupakan. Justru,
ekspektasi terhadapnya masih tinggi. Dan jika akhirnya ia benar-benar kembali bergabung dan masuk skuad Piala Dunia, maka absensinya saat ini hanya akan dianggap sebagai jeda sebelum lompatan besar. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.